Bagaimana cara berdoa dalam roh? Hanya roh yang dapat menyentuh surga. Mari kita jujur. Kamu pernah berdoa sebelumnya, namun ada sesuatu di dalam dirimu yang tahu bahwa masih ada lebih dari itu. Kamu telah mengucapkan kata-kata yang benar. Kamu telah menundukkan kepala. Kamu telah mengucap syukur kepada Tuhan, mengakui dosa dan menyampaikan daftar permohonanmu. Tetapi jauh di lubuk hati kamu bertanya-tanya, mengapa rasanya seperti aku hanya berbicara ke langit-langit? Mengapa kata-kataku seolah tetap tinggal di bumi dan tidak pernah menyentuh surga? Mengapa aku meninggalkan waktu doa dengan ketakutan yang sama, kebingungan yang sama, dan kelelahan yang sama, seperti saat aku datang? Inilah kebenaran yang jarang diucapkan orang dengan lantang. Kamu bisa berdoa, tetapi tetap tidak berdoa dalam roh. Kamu bisa disiplin, tetapi tidak terhubung secara rohani. Kamu bisa tulus, tetapi tidak menyerah sepenuhnya. Kamu bisa keras emosional, bahkan alkitabiah dalam kata-katamu, namun tetap tidak berdoa dari tempat di mana Tuhan merancangmu untuk beroperasi. Karena doa bukan tentang seberapa banyak yang kamu ucapkan. Doa adalah tentang siapa yang memimpin percakapan itu. Alkitab tidak hanya mengatakan untuk berdoa, Alkitab mengatakan untuk berdoa dalam roh pada segala waktu. Efesus 6:18 berkata demikian. Mengapa? Karena Roh Kudus adalah satu-satunya yang dapat menjangkau hati Bapa dan mendoakan kehendaknya yang sempurna melalui dirimu. Ini bukan pilihan bagi mereka yang dianggap super rohani. Ini adalah kebutuhan mutlak bagi setiap orang percaya yang ingin berdoa dengan kuasa. Tanpa roh doamu hanyalah kata-kata alami. Tetapi dengan roh doamu membawa bobot supranatural. Kamu tidak lagi sekadar berbicara. Kamu sedang berdoa syafaat. Kamu tidak lagi sekadar meminta. Kamu sedang bekerja sama dengan Tuhan untuk mengubah suasana rohani. Jadi, jika kamu pernah merasa mandek dalam kehidupan doamu, jika kamu lelah mengulang frasa-frasa yang tidak mengubah apapun, jika kamu ingin melampaui rutinitas dan masuk ke dalam pewahyuan ilahi, maka pesan ini untukmu. Karena berdoa dalam roh bukanlah sebuah saran melainkan garis hidupmu. Dan begitu kamu mempelajarinya, kamu tidak akan pernah berdoa dengan cara yang sama lagi. Bagian 1 zona perang doa. Mengapa daging tidak dapat memimpinmu masuk ke dalam roh? Mari kita langsung ke intinya. Kamu tidak akan pernah memasuki alam rohani dengan pola pikir duniawi. Itulah sebabnya dagingmu menolak doa seolah-olah sedang disiksa. Saat kamu memutuskan untuk berdoa, setiap gangguan muncul. Ponselmu berbunyi, pikiranmu berantakan. Tiba-tiba kamu mengingat hal-hal yang tidak penting sepanjang hari. Mengapa? Karena dagingmu tahu apa yang akan terjadi. Doa yang sejati bukan sekadar waktu tenang. Doa adalah peperangan. Doa adalah medan pertempuran di mana surga bertabrakan dengan neraka. Di mana terang mendorong mundur kegelapan. Di mana rantai-rantai dipatahkan dan roh jahat menjadi gelisah. Kamu bukan hanya mengucapkan kata-kata. Kamu sedang memasuki sebuah ranah di mana hal-hal kekal sedang bergeser, dan dagingmu membenci ranah itu. Roma 8:7 berkata, pikiran yang dikuasai oleh daging adalah seteru Allah. Artinya dagingmu bukan hanya tidak menyukai doa, dagingmu secara aktif melawannya. Mengapa? Karena daging menginginkan kendali sementara doa menuntut penyerahan. Daging menginginkan kenyamanan, sementara doa menuntut disiplin. Daging menginginkan hasil instan, sedangkan roh menuntunmu untuk menunggu, percaya, dan menyerah. Inilah kebenarannya. Kamu tidak dapat berdoa dalam roh sambil tetap dipimpin oleh emosi. Kamu tidak bisa dipenuhi roh, tetapi dipimpin oleh ego. Kamu tidak bisa berjalan dalam otoritas ilahi sambil menyeret beban keinginan daging. Itulah sebabnya begitu banyak orang percaya kelelahan secara rohani, karena mereka mencoba menghadapi pertempuran rohani dengan alat-alat duniawi. Itu seperti membawa pedang kertas ke medan perang nuklir. Dan iblis tidak peduli jika kamu berdoa selama doamu tidak berkuasa. Dia tidak keberatan dengan rutinitas yang dihafal. Dia tidak keberatan dengan doa-doa yang tidak pernah melampaui permukaan. Yang ia takuti adalah ketika seorang percaya mati terhadap dirinya sendiri, menyerah kepada roh dan mulai berdoa dari ruang takhta, bukan dari daging. Karena ketika kamu berdoa dalam roh,
kamu tidak hanya bertahan hidup, kamu memerintah, menyatakan, dan merobohkan benteng-benteng. Jadi jangan heran jika dagingmu melawanmu. Perlawanan itu adalah bukti bahwa kamu sedang menyentuh sesuatu yang nyata. Teroboslah terus, karena di balik peperangan itu ada terobosan. Bagian 2. Roh Kudus bukanlah sebuah perasaan. Dia adalah pribadi yang berdoa melalui dirimu. Mari kita luruskan satu hal. Roh Kudus bukanlah suasana hati, bukan rasa merinding, bukan getaran yang kamu rasakan saat ibadah. Dia adalah pribadi. Pribadi yang hidup berpikir, berbicara, dan berdoa syafaat sebagai bagian dari kealahan. Tanpa dia, kamu tidak akan pernah belajar bagaimana cara berdoa yang sejati. Itulah sebabnya begitu banyak orang percaya mengalami kelelahan rohani. Mereka mencoba menggerakkan kehidupan doa mereka dengan emosi. Mereka menunggu sampai merasakan sesuatu baru berdoa. Namun dengarkan ini, perasaan tidak memberi bahan bakar bagi iman. Rohlah yang melakukannya. Yohanes 14:17 berkata, "Kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kamu tidak perlu mencarinya di langit. Dia tinggal di dalam dirimu sekarang di sini. Dan Dia bukan pasif. Dia tidak duduk diam di latar belakang hidupmu." Roma 8:26 berkata, "Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Dia berdoa syafaat, artinya Dia melangkah maju. Dia berbicara, Dia mengerang, Dia berperang. Dia memikul beban ketika kata-katamu runtuh. Dia mengisi kekosongan ketika pikiranmu kehabisan arah." Namun pertanyaannya adalah ini, apakah kamu membiarkan Dia memimpin, atau kamu masih mencoba mengendalikan doa itu sendiri? Kebanyakan dari kita datang kepada Tuhan dengan naskah kita sendiri. Kita menyusun daftar keinginan. Kita mengucapkan apa yang telah kita rencanakan. Tetapi berdoa dalam roh justru kebalikannya. Itu adalah saat kamu berhenti membawa agenda pribadimu dan membiarkan roh menuliskan agendanya. Dia mungkin membawamu ke arah yang tidak kamu duga. Dia mungkin membebanimu untuk berdoa bagi seseorang di belahan dunia lain. Dia mungkin menggerakkanmu untuk mendoakan hal-hal yang bahkan belum kamu pahami. Dan ketika itu terjadi, jangan melawannya. Mengalirlah bersamanya. Karena Roh Kudus tidak menebak-nebak. Dia tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi minggu depan. Dia tahu jebakan yang dipasang terhadapmu. Dia tahu serangan rohani yang sedang diarahkan kepada keluargamu. Dan ketika kamu berdoa dalam roh, kamu tidak sedang bereaksi. Kamu sedang menyerang lebih dulu. Kamu tidak sedang berharap. Kamu sedang bermitra. Kamu tidak harus menjadi raksasa rohani untuk berdoa dengan cara ini. Kamu hanya perlu berhenti memperlakukan Roh Kudus sebagai bisikan dan mulai memperlakukannya sebagai komandanmu. Jadi berhentilah menunggu perasaan. Mulailah berjalan dalam hubungan. Roh itu siap. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu akan membiarkan Dia berbicara melalui dirimu, atau kamu akan terus memegang mikrofon itu sendiri? Bagian 3. Bahasa roh, air mata erangan, dan keheningan. Bahasa-bahasa dari doa rohani. Doa dalam roh tidak selalu terdengar seperti khotbah. Terkadang terdengar seperti bahasa roh. Terkadang terdengar seperti air mata. Terkadang berupa erangan yang begitu dalam hingga kata-kata tidak mampu menjangkaunya. Dan terkadang berupa keheningan. Namun jangan salah, semuanya adalah bahasa rohani. Mari kita mulai dengan bahasa roh. Ini bukan sesuatu yang aneh. Ini bukan milik satu denominasi tertentu. Ini alkitabiah. Ini berkuasa. Dan ini relevan sampai hari ini. 1 Korintus 14:2 berkata, "Siapa yang berkata kata dengan bahasa roh, ia tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia." Apakah kamu menangkapnya? Ketika kamu berdoa dalam bahasa roh, kamu sedang berbicara langsung kepada Allah. Kamu melewati akalmu. Kamu melepaskan kebenaran rohani tanpa disaring oleh pikiranmu. Dan iblis tidak tahu apa yang sedang kamu katakan. Itulah sebabnya dia begitu keras melawannya. Dia tidak bisa menguraikannya. Dia tidak bisa menyela. Dia tidak bisa memelintirnya.
Itu adalah bahasa surga yang mengalir melalui lidah yang diserahkan. Namun bahasa roh bukan satu-satunya bahasa. Terkadang roh bergerak melalui air mata. Kamu bahkan tidak tahu mengapa kamu menangis, tetapi jiwamu sedang mencurahkan sesuatu yang tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata. Itu adalah doa dalam roh. Daud menangis, Yesus menangis. Air mata bukanlah kelemahan. Air mata adalah doa syafaat. Lalu ada erangan. Roma 8:26 berkata, Roh berdoa syafaat untuk kita, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini bukan tangisan yang dibuat-buat. Ini adalah rasa sakit kelahiran dari sesuatu di alam roh, sesuatu yang sedang diperjuangkan, sesuatu yang akan segera menerobos. Dan kemudian ada keheningan. Tidak setiap doa yang dipimpin roh itu keras. Terkadang Tuhan akan membungkam suaramu, menenangkanmu. Dan dalam keheningan itu roh sedang bekerja. Kamu tidak sedang berbicara. Kamu sedang menerima. Kamu tidak sedang mengucapkan apapun. Kamu sedang menyelaraskan diri. Karena berdoa dalam roh bukan tentang volume. Ini tentang penyerahan. Ini tentang memberikan suaramu kepada suara surga dalam bentuk apapun yang dipilihnya. Jadi jika doamu tidak terlihat seperti doa orang lain, itu tidak masalah. Memang tidak seharusnya sama. Ini bukan pertunjukan. Ini adalah kehadiran. Dan ketika roh memimpin hal itu mungkin tidak selalu masuk akal bagi orang lain. Namun itu akan mengguncang pintu-pintu neraka. Bagian 4, menembus batas. Ketika doa menjadi sebuah portal bukan sekadar kebiasaan. Kamu pernah berdoa sebelumnya. Kamu menundukkan kepala mengucapkan amin lalu pergi. Namun izinkan aku bertanya dengan jujur. Pernahkah kamu benar-benar menembus batas? Aku tidak sedang berbicara tentang perasaan tenang. Aku berbicara tentang momen ketika waktu seakan menghilang, ketika dagingmu menjadi tenang, ketika pikiranmu berhenti berlari, dan kamu melangkah ke dalam sesuatu yang kudus lebih dalam, lebih berat, lebih nyata. Itu bukan sekadar emosi. Itu bukan hanya kesalehan. Itu adalah hadirat Allah yang menemui kamu di mezbah penyerahan. Pada saat itulah, doa berhenti menjadi daftar tugas, dan mulai menjadi sebuah portal. Lukas 24:49 berkata, Tinggallah di kota Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Yesus tidak menyuruh murid-muridnya untuk berdoa sekali lalu pergi. Dia menyuruh mereka menunggu tinggal bertekun sampai apa? Sampai kuasa itu datang. Namun kebanyakan dari kita tidak menunggu cukup lama untuk menembus batas. Kita berdoa sampai bosan. Kita berdoa sampai terdistraksi. Kita berdoa sampai merasa sudah cukup. Tetapi berdoa dalam roh berarti kamu tidak berhenti ketika kamu merasa selesai. Kamu terus mendesak sampai surga merespons. Ada satu momen ketika doamu melewati sebuah garis. Kamu mengetahuinya, kamu merasakannya. Itu adalah saat ketika kata-katamu berhenti menjadi milikmu dan Roh Kudus mulai berdoa melalui dirimu. Itu adalah saat ketika kamu berhenti berdoa tentang kebutuhan pribadimu, dan tiba-tiba kamu sedang berdoa syafaat untuk sesuatu yang kekal. Itulah saat tabir tersingkap. Itulah saat kamu berpindah dari pelataran luar rutinitas ke ruang Maha Kudus di mana tidak ada kepura-puraan, tidak ada usaha keras, hanya kemuliaan. Dan dengarkan ini, terobosan seperti ini tidak jatuh begitu saja dari langit. Kamu harus menunggu sampai itu datang. Kamu harus tetap tinggal ketika dagingmu ingin pergi. Kamu harus bertahan ketika seolah-olah tidak ada apa-apa yang terjadi. Karena apa yang ingin Tuhan berikan kepadamu tidak bisa dipanaskan dengan cepat. Itu kudus, dan itu hanya ditemukan oleh mereka yang mau tinggal lebih lama. Jadi berhentilah menghitung waktu doamu. Berhentilah terburu-buru meninggalkan hadiratnya. Tinggallah, tunggulah, tekanlah, teroboslah. Karena ketika doa menjadi sebuah portal, kamu tidak lagi sekadar mengucapkan doa. Kamu mengalami perjumpaan dengan Allah. Bagian 5. Roh mengetahui strateginya. Mendoakan kehendak surga ke dalam situasi di bumi. Izinkan aku mengatakan sesuatu dengan tegas. Pendapatmu tidak menggerakkan surga. Kehendak Allah yang melakukannya. Kamu bisa berdoa lama. Kamu bisa berdoa keras. Namun jika doamu tidak selaras dengan kehendak Allah, doa itu tidak memiliki otoritas. Itulah sebabnya berdoa dalam roh sangat penting. Karena roh tidak menebak, dia tahu. Dia melihat apa yang tidak bisa kamu lihat. Dia membedakan apa yang tersembunyi di bawah permukaan.
Dan ketika kamu membiarkan Dia memimpin doamu, kamu mulai menyatakan strategi surga ke dalam kekacauan di bumi. Roma 8:27 berkata, Dia yang menyelidiki hati manusia mengetahui maksud roh, sebab roh berdoa syafaat bagi orang-orang kudus sesuai dengan kehendak Allah. Apakah kamu menangkapnya? Roh berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Artinya, ketika kamu berdoa dalam roh, kamu tidak sekadar bereaksi terhadap keadaan. Kamu sedang melepaskan solusi ilahi. Kamu tidak hanya meluapkan frustrasi. Kamu sedang membuka portal intervensi. Mari kita jujur. Kamu tidak mengetahui sepenuhnya apa yang terjadi dalam situasi keluargamu. Kamu tidak benar-benar memahami serangan rohani yang sedang diarahkan kepada pernikahanmu, anak-anakmu, atau pikiranmu. Tetapi Roh Kudus mengetahuinya, dan ketika kamu berdoa dalam roh, kamu membiarkan Dia memimpin pertempuran. Kamu membiarkan Dia berdoa melalui dirimu dengan ketepatan yang tajam. Kamu tidak sedang melemparkan kata-kata ke udara. Kamu sedang meluncurkan panah ke wilayah musuh. Inilah alasan mengapa iblis ingin kamu tetap digerakkan oleh emosi dalam doa. Karena doa yang emosional tanpa pengertian rohani mungkin terasa melegakan, tetapi tidak strategis. Namun ketika kamu membiarkan roh berdoa, kamu sedang berdoa untuk apa yang Allah sudah ingin lakukan. Kamu tidak sedang mencoba meyakinkannya. Kamu sedang menyetujuinya. Itulah yang dimaksud Yesus ketika Dia berkata, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Dalam Matius 6:10, Dia tidak sedang mengajarkan mantra. Dia sedang melepaskan sebuah pola penyelarasan rohani. Jadi lain kali kamu berdoa, jangan hanya meminta apa yang kamu inginkan. Mintalah Roh untuk menunjukkan apa yang surga inginkan. Karena ketika kamu selaras dengan kehendak surga, kamu membawa kuasa surga. Bagian 6, berdoa dalam roh. Sampai sesuatu runtuh dan sesuatu dilahirkan. Ada jenis doa yang mengubah atmosfer. Bukan doa yang selesai dalam 5 menit. Bukan doa yang mengikuti naskah. Melainkan doa yang bergumul, doa yang mengerang, doa yang melahirkan. Kamu tahu apa yang dimaksud. Saat rohmu begitu tergerak hingga kamu tidak bisa diam. Kamu mondar-mandir menangis berseru. Dan itu bukan drama. Itu adalah proses ilahi. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ketika kamu berdoa dalam roh, kamu bukan sekadar berbicara. Kamu sedang mendorong. Kamu mendorong menembus perlawanan rohani. Kamu mendorong melewati penundaan kuasa gelap. Kamu mendorong melewati tabir dari apa yang sedang terjadi menuju apa yang Allah katakan akan terjadi. Yesaya 6:8 berkata, "Begitu Sion merasa sakit bersalin, ia melahirkan anak-anaknya." Sakit bersalin, itu bukan doa santai. Itu adalah pergumulan dalam roh. Itulah jenis doa yang melahirkan kebangunan rohani, menyelamatkan jiwa, mematahkan belenggu dan membuka terobosan. Izinkan aku mengatakan sesuatu dengan berani. Sebagian dari kamu hanya berjarak 1 erangan lagi dari pembebasan, 1 tangisan penyerahan lagi dari keselamatan anggota keluargamu, 1 doa syafaat yang dipimpin roh. Lagi dari terobosan di rumahmu, di kotamu, di panggilan hidupmu. Namun kamu harus tetap tinggal di tempat doa sampai sesuatu terjadi. Terlalu banyak orang berhenti berdoa tepat sebelum tembok itu retak. Mereka lelah. Mereka terdistraksi. Tetapi ketika kamu berdoa dalam roh, kamu tidak meninggalkan ruang itu sampai belenggu-belenggu jatuh. Kamu berdoa sampai kamu merasakan pergeseran. Kamu berdoa sampai beban itu terangkat. Kamu berdoa sampai roh berkata, "Sudah selesai." Karena kerja keras rohani menghasilkan hasil rohani. Pikirkan ini, Yesus bergumul di Getsemani. Paulus mengerang dalam doa syafaat bagi jemaat-jemaat. Gereja mula-mula berdoa sepanjang malam dan rantai-rantai terlepas di penjara. Jadi mengapa kita berpikir bahwa 5 menit bisikan setengah hati akan mengguncang neraka? Itu tidak akan terjadi. Namun ketika kamu menyerahkan seluruh keberadaanmu kepada Allah, dalam doa yang dipimpin roh, ketika kamu membiarkan roh mengambil alih dan berdoa melalui dirimu dengan api dan otoritas surga merespons dan neraka mundur. Jadi, jika sesuatu belum runtuh, jangan berhenti. Jika kesembuhan belum datang, jangan menyerah. Jika pintu belum terbuka, teruslah mendorong. Karena ketika kamu berdoa dalam roh,
cukup lama, cukup dalam, dan cukup sungguh. Sungguh kamu tidak hanya akan merobohkan sesuatu, kamu akan melahirkan sesuatu. Bagian 7, menjadi rumah doa ketika hidupmu adalah mezbah. Mari kita jujur. Doa tidak pernah dimaksudkan sebagai sekadar jadwal waktu. Doa tidak pernah dimaksudkan sebagai ritual 15 menit yang kamu centang setiap pagi. Doa adalah gaya hidup. Doa adalah api. Doa adalah siapa dirimu. Yesus tidak berkata umatku akan mengunjungi ruang doa. Dia berkata rumahku akan disebut rumah doa. Matius 21:13. Dan sekarang kamulah rumah itu. Kamulah bait Roh Kudus. Artinya doa tidak dimulai ketika kamu melipat tangan. Doa dimulai ketika kamu membuka hatimu dan membiarkan Tuhan berdiam di setiap bagian hidupmu. Berdoa dalam roh berarti kamu tidak pernah benar-benar berhenti. Kamu selaras, kamu peka, kamu terhubung. 1 Tesalonika 5:17 berkata, tetaplah berdoa. Itu tidak berarti mengucapkan kalimat tanpa henti. Itu berarti hidup dalam persekutuan yang terus-menerus. Kamu menjalani hari dengan rohmu selaras dengan rohnya. Mengemudi sambil mendengarkan, memasak sambil menyembah, bekerja sambil membisikkan doa. Kamu tidak memerlukan musik. Kamu tidak memerlukan mikrofon. Bahkan kamu tidak selalu memerlukan kata-kata. Terkadang kamu hanya perlu tetap terhubung. Karena ketika kamu hidup di dalam roh, kamulah mezbah itu. Artinya kemanapun kamu pergi, Tuhan pergi. Setiap ruangan yang kamu masuki menjadi ruang doa. Setiap atmosfer yang kamu pijak dihadapkan pada hadiratnya. Orang akan merasakannya. Roh jahat akan menyadarinya. Surga akan meresponsnya. Namun dengarkan ini dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak bisa membawa api jika kamu masih memberi makan daging. Kamu tidak bisa hidup sebagai rumah doa jika hidupmu dipenuhi kebisingan, kompromi, dan kekacauan. Kamu harus memberi ruang, membersihkan bait, membakar berhala, dan mematikan gangguan. Karena hidup yang dipimpin roh bukanlah panggilan paruh waktu. Itu adalah undangan 24 jam sehari. Jadi aku bertanya kepadamu, apakah kamu hanya mengunjungi kamar doa, atau kamu sedang menjadi kamar itu sendiri? Apakah hidupmu hanya momen doa, atau seluruh keberadaanmu telah menjadi tempat perjumpaan antara surga dan bumi? Bagian 8, tetap penuh. Bagaimana mempertahankan kehidupan doa yang dipimpin roh seumur hidup? Siapapun bisa menyalakan api, tetapi bisakah kamu menjaganya tetap menyala? Satu malam, doa yang kuat adalah satu hal. Hidup dalam kelimpahan rohani. Setiap hari adalah hal lain. Berdoa dalam roh bukan tentang momen emosional. Itu tentang konsistensi rohani. Efesus 5:18 berkata, hendaklah kamu terus-menerus dipenuhi oleh roh. Bukan mengunjungi roh, bukan merasakan roh sesekali, tetap dipenuhi, terus diisi, karena kenyataannya kamu bocor, hidup mengurasmu, orang melelahkanmu, peperangan rohani menguras kekuatanmu. Dan jika kamu tidak terus diisi, kamu akan hidup dengan sisa-sisa. Terlalu banyak orang percaya berdoa dari pengalaman lama dan api yang sudah dingin. Mereka belum berdoa dalam roh selama berbulan-bulan, namun masih mengulang doa yang sama dan ayat yang sama, lalu bertanya mengapa tidak ada perubahan. Kamu tidak bisa hidup dari api kemarin. Kamu membutuhkan minyak yang baru, roti yang baru, api yang baru. Bagaimana caranya? Pertama, penyerahan setiap hari. Kedua, jaga atmosfer hidupmu. Ketiga, berdoalah dalam bahasa roh secara teratur. Keempat, tinggallah dalam firman. Roh dan firman bekerja bersama. Kelima, hiduplah dalam persekutuan, bukan sekadar komunikasi. Ancaman terbesarmu bukanlah iblis, melainkan kemalasan rohani. Pengabaian mematikan api lebih cepat daripada serangan apapun. Kesimpulan, roh itu siap. Apakah kamu tersedia? Apa yang menahanmu? Roh Kudus tidak menunggu kamu sempurna. Dia mencari hatimu. Apakah kamu akan terus berdoa dengan kekuatanmu sendiri? Ataukah kamu akan menyerahkan lidahmu, waktumu, dan hatimu kepadanya? Karena begitu kamu melakukannya, kamu tidak akan lagi berdoa dengan lemah, bingung, atau kosong. Kamu akan berdoa seperti seseorang yang telah berada di ruang takhta. Roh itu siap. Pertanyaannya hanyalah apakah kamu tersedia? Mulailah berdoa dalam roh, dan jangan pernah menoleh ke belakang.